Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel kesayangan kita. Kali ini saya dalam perjalanan akan menceritakan kembali kisah Winnetou dan Old Shatterhand di seri yang keempat. Dalam ringkasan cerita yang seri sebelumnya, diceritakan Old Shatterhand gagal menangkap Center, si pembunuh ayah dan adik Winnetou. Kini Winnetou harus mengejar Center sendirian. Old Shatterhand kemudian bertemu Old Death dan terlibat petualangan baru mencari Owlette. Mari kita saksikan. Nah, sementara itu Old Death dan Old Shatterhand sedang berbicara. Keadaan rusuh, orang kulit hitam ketakutan pada orang kulit putih. Kami akan bantu. Nah, di lain tempat, beberapa saat kemudian di daerah Rest Mr. Lang, mereka sedang bercakap-cakap. Kalian bertiga tinggal di sini, sedangkan aku bersama kawanku ini akan menyelidiki. Jadi Old Death dan Old Shatterhand akan menyelidiki sendiri berdua mereka. Sambil mengendap-endap, mereka berbicara. Mari kita periksa bagian belakang rumah. Oh ya, kita harus tahu rencana mereka. Menurut keterangan yang kita peroleh, mereka akan menyerang malam ini. Diam, ada suara. Pada saat bersamaan di kejauhan terlihat dua orang memakai topeng, dan mereka berkata, mereka belum tidur. Kalau lampu padam, kita masuk ke dalam rumah yuk. Bersamaan dengan itu, Old Shatterhand dan Old Death berbicara. Kok ambil yang kanan? Oke. Tanpa suara, robohlah bajingan-bajingan itu disekap oleh Old Death dan Old Shatterhand. Mereka saling memukul bergantian dan robohlah orang bertopeng berdua itu. Old Shatterhand dan Old Death membawa mereka masuk ke rumah Lang sambil dibopong. Kemunculan mereka cukup menghebohkan, dan seolah mereka pada bertanya, ini dua anggota Ku Klux Klan ya? Iya, baik, sekarang bajunya kita pakai. Barangkali dengan cara ini kita berhasil memecah kembali. Jadi bajunya mereka yang berbaju putih itu coba akan dipakai untuk menyamar. Pada saat itu yang sudah tertangkap, yang bajunya sudah dilepasin, berkata, di mana aku? Di rumah Langs yang hendak kalian serang. Tapi di mana kawan-kawanku? Mereka segera bergabung dengan Old Death yang akan atur. Old Death, kalau begitu kita sudah kalah, kata mereka. Pada saat bersamaan datanglah beberapa orang menyuruh mereka diikat. Ikat mereka erat-erat, rombongan berikutnya akan segera datang. Kira-kira 10 menit kemudian, Old Shatterhand dan Old Death yang sudah memakai baju samarannya, baju yang putih-putih, berjalan ke tengah hutan. Perhatikan, rasanya aku mendengar suara orang. Apakah itu Kapten? Ya, ikuti aku. Kunci ada padaku. Semua orang di rumah sudah pada tidur. Tapi kita tidak mau mengambil resiko. Kita tetap dalam kelompok. Dan terutama kalian harus tetap tenang. Masuklah dengan hati-hati. Apa tidak kita tempatkan penjaga di sini saja? Tidak usah, pintu akan terkunci. Mereka tidak menyadari bahwa ada penyusup yang memakai baju yang sama di dalam gedung ini. Nah, beres sekarang. Sekarang Lang akan kuberitahu. Ada apa? Di mana Anda, Kapten? Buka pintu itu. Beberapa menit kemudian, Old Shatterhand dan Old Death
berhasil masuk dan mereka berkata, tipuan kita berhasil. Will, jemput Sheriff dan beritahu orang-orang kota. Buka pintu. Mereka pada kaget semua tuh. Kemudian Sheriff dan orang-orangnya segera datang. Kawan-kawan, di mana gerombolan itu? Kita beri mereka pelajaran. Ayo, mereka mesti digantung. Nah, pada saat itu rumahnya udah pada dipenuhi pasukannya Sheriff. Buka topeng, letakkan senjata dan angkat tangan satu persatu. Keluar cepat-cepat. Kau mau lari kemana, nak? Ada beberapa orang yang berusaha mau lari, langsung dihajarlah dia sama si Sheriff itu. Hentikan, ia salah seorang teman kita, ia kawan Alden. Ternyata salah mukul dia. Ternyata dia temannya sendiri. Ira. Ia orang baik. Maafkan Tuan. Tak apalah. Terimalah, maaflah. Sementara itu pengadilan kilat dilaksanakan di Lagreng. Hakim telah memutuskan tidak menjatuhkan hukuman menurut undang-undang. Walaupun para anggota Ku Klux Klan tidak kita hukum, kita harus usahakan supaya mereka tidak menjadi ancaman bagi kita sebelum mereka kita usir dari Texas. Rambut dan jenggot mereka kita cukur. Kemudian penduduk kota berpesta ria atas terbongkarnya organisasi Ku Klux Klan. Sementara itu dua orang sedang bersungguh-sungguh membicarakan sesuatu. Selain itu harta mereka akan dilelang dan dengan uang itu kita bisa berpesta. Penduduk kota pada berbahagia, pada minum-minum karena atas keberhasilan mereka itu. Ada berita Gibson dan William kabur di Meksiko. Mereka bergabung dengan serdadu yang akan berangkat ke garis depan pertempuran. Gibson orang cerdik ya. Besok pagi-pagi akan kujar dia. Ada dua orang yang berbicara di bar tersebut. Oh ya, waktu itu Meksiko sedang berperang melawan Prancis ya. Meksiko dibantu oleh Amerika. Tapi Old Shatterhand tidak pergi sendirian. Mereka ditemenin, ada beberapa orang yang akan menemani. Kami berangkat pada waktu matahari terbit, Mr. Lang. Anak muda ini tak mungkin kubiarkan pergi sendiri. Boleh. Aku dan Josh bergabung. Kami akan pergi ke Meksiko dan menantiku bekerja di tambang perak Chihuahua Hector. Pembantu tetangga kami juga mau ikut. Kemudian 6 hari yang berlalu, tanpa peristiwa yang berlalu, mereka berjalan bersama-sama menaikin kuda mengitari hutan. Hingga Hector melihat titik hitam di cakrawala. Lihat itu, Tuan. Serombongan orang berkuda, barangkali orang Indian. Ya, kau memiliki indera yang tajam, Hector. Tidak, Tuan. Orang Indian jauh lebih berhati-hati. Mereka itu pasti kulit putih. Pada saat itu kejauhan ada serombongan orang Indian dilihat mereka. Mereka pasukan dari banteng Inge. Pasti baru terjadi sesuatu. Selamat siang tuan-tuan, kami dari benteng Inge. Kusarankan sebaiknya kalian tidak masuk lebih jauh ke wilayah ini. Apache sedang berperang melawan Comanche. Sersan itu bercerita bahwa suku Indian Comanche telah menyerang suku Apache. Banyak dari suku Apache yang dibantai. Apache kemudian mengirim 3 utusan ke benteng Inge untuk berunding dengan Comanche. Utusan Apache diserang Comanche. 2 Apache dibunuh. Yang ketiga terluka berat dan berhasil lolos. Winnetou, sang kepala suku Apache, datang pada hari berikutnya ke benteng. Ia marah, kenapa komandan benteng tidak memberi perlindungan kepada pihak yang bertikai. Akhirnya Winnetou itu pergi sendirian. Sesudah memaklumkan perang kepada semua orang kulit putih, ia segera berangkat dengan amarah. Jadi serangan Comanche bisa terjadi begitu saja di wilayah perlindungan pasukan Amerika. Tak heran kalau suku Apache menggali kapal perang.
Pokoknya Anda sudah kami peringatkan. Semoga kalian selamat, kata sersan tersebut kepada rombongan para pemuda. Tanpa terpengaruh berita itu, mereka melanjutkan perjalanan. Rombongan perjalanan sampai di padang yang dengan banyak rumput-rumputnya. Beberapa jam kemudian, Aldet menemukan jejak yang mencolok mata. Mereka berhenti. Apakah Winnetou menemukan prajuritnya yang terluka di sini ya? Mungkin saja. Winnetou menemukannya. Sudah gelap, mari berkemah dan bermalam di sini. Baik, kukira tempat ini sesuai, walau aku duga ada Indian tidak jauh dari sini. Karena hari sudah semakin malam, mereka memutuskan untuk berkemah di sini. Aku tak takut kemana mereka bersahabat denganku. Walaupun begitu, lebih baik bergantian berjaga ya. Kelima orang itu akhirnya mendirikan kemah dan mempersiapkan makan malam. Sementara itu sambil menyalakan api itu, mereka bercakap-cakap mendengar suara kuda-kuda. Lihat, kuda-kuda gelisah. Kira kita akan menerima tamu yang tak diundang ya. Bicara santai saja kawan, dia tak curiga. Hector, tahu ada orang di sana, dia lihat pasang mata. Tetap saja bicara, aku akan menyelinap dan segera kembali. Pesta di Legreng itu memang gila. Ya, aku ngakak. Akhirnya si Hector menggendam-gendam. Aldet berhasil. Oh, matanya orang sudah ditangkap. Tawanan sadar kembali. Kosabeh, prajurit Comanche senang melihat kembali prajurit api mulut putih. Kosabeh itu artinya Aldet dalam bahasa Comanche. Jadi mereka bertemu dengan temannya sendiri.